wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ayuning Tias. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Fikih Muamalah. Akad. Yang dimaksud akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Untuk syarat-syaratnya, hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Cakap bertindak. 2. Yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya. 3. Janganlah akad itu akad yang dilarang. Dan yang keempat, akad dapat memberi faedah. Dan rukun-rukunnya adalah sebagai berikut. 1. Akid atau orang yang berakad, terdiri dari penjual dan pembeli yang bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 2. Ma'qud alaih atau benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, akad gadai, dan bentuk akad lainnya. Yang ketiga, ada maudhu' al-aqd atau tujuan maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat, sigot al-aqd atau ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang lain yang diucapkan setelah adanya ijab. Akad menghimpun dana. Contoh produk pertama adalah tabungan. Tabungan menggunakan 2 akad, diantaranya akad wadiah dan akad mudharabah. Wadiah di sini terbagi menjadi 2 dan mudharabah pun terbagi menjadi 2. Untuk terdiri dari 2 macam, yaitu ada wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Wadiah yat amanah yaitu bank hanya berhak menyimpan uang nasabah, sedangkan wadiah yat domanah, bank berhak memutar uang nasabah. Adapun mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu di mana pemilik dana membebaskan kepada pengelola untuk menggunakan dananya selama itu baik. Sedangkan mudharabah muqayyadah ialah pengelola dana dapat mengelola dana sesuai dengan perjanjian dengan si pemilik dana. Adapun skema untuk akad wadiah ialah pertama, si nasabah melakukan akad wadiah dengan bank. Kedua, si nasabah ini menitipkan uangnya kepada bank. Ketiga, bank mengelola dananya atau pemanfaatan dana. Yang keempat, bank ini melakukan bagi hasil dengan pengelola dana. Dan yang kelima, bank memberikan bonus kepada nasabah jika ada. Contoh produk yang kedua adalah giro. Giro menggunakan 2 akad yang sama dengan produk tabungan, yaitu menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Tetapi pada umumnya giro menggunakan akad wadiah yat domanah. Contoh produk yang ketiga adalah deposito. Deposito di sini menggunakan akad mudharabah. Akadnya hampir sama dengan mudharabah yang ada pada tabungan. Akan tetapi yang membedakannya adalah investor atau pemilik dananya adalah nasabah. Kemudian deposito ini adalah simpanan yang ditentukan dengan jangka waktu tertentu seperti 3, 6, atau 12 bulan dan dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Adapun skema untuk akad mudharabah ialah yang pertama, si nasabah ini melakukan akad dengan bank. Dan yang kedua, si nasabah memberikan dananya kepada bank untuk diinvestasikan. Yang ketiga,
bank ini mengelola dana si nasabah. Dan yang keempat, bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pengelolaan dana. Dan yang kelima, bank ini memberikan keuntungan atau investor sesuai kesepakatan. Penyaluran dana produk yang ada di penyaluran dana. Ada jual beli yang menggunakan akad mudharabah, salam, dan istisna. Ketiga akad tersebut sama-sama melakukan kegiatan jual beli. Yang membedakannya adalah mudharabah, akad jual beli barang pada harga asal dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati. Kemudian salam. Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di muka atau dengan sistem PO. Sedangkan istisna ialah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Skema untuk akad mudharabah ya. Skema untuk akad mudharabah yang pertama, si nasabah ini dan bank melakukan negosiasi. Yang kedua, kemudian nasabah melakukan dengan bank. Yang ketiga, bank membeli barang ke supplier. Dan yang keempat, supplier mengirim barang ke nasabah. Dan yang kelima, si nasabah ini menerima barang beserta dokumennya. Dan yang keenam, si nasabah membayar ke bank dengan cara cash atau dicicil. Adapun skema untuk akad salam ialah yang pertama, si nasabah ini melakukan pemesanan sesuai dengan keinginannya kepada bank. Yang kedua, si nasabah dan bank melakukan akad. Yang ketiga, si nasabah ini membayar uang muka atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan yang keempat, bank melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan keinginan nasabah. Lanjut, supplier mengirimkan barang kepada nasabah. Dan yang keenam, si nasabah ini membayar kepada bank dengan cara dicicil atau cash. Adapun skema untuk istisna ialah yang pertama, si nasabah ini melakukan pemesanan sesuai dengan keinginannya kepada bank. Dan yang kedua, si nasabah dan bank melakukan akad. Yang ketiga, nasabah membayar uang muka atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, bank ini melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan keinginan nasabah. Dan yang kelima, supplier ini mengirimkan barang kepada nasabah. Keenam, nasabah membayar kepada bank secara cicil atau cash. Salam dan istisna ini keduanya hampir sama. Yang membedakannya adalah pengguna dalam barang pesanannya. Biasanya kalau salam ini contohnya seperti rumah, sedangkan istisna seperti pertanian. Bagi hasil biasanya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Untuk akad musyarakah ini ada dua jenis, yaitu syirkah al-ainan dan syirkah al-mufawadhah. Sedangkan untuk mudharabah pun ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Untuk perbedaannya, yaitu untuk musyarakah yang memiliki modal adalah si nasabah dengan bank, dan yang mengelola adalah nasabah dan bank. Sedangkan akad mudharabah itu modalnya full diberikan dari nasabah dan yang mengelolanya adalah nasabah. Skema untuk akad musyarakah pertama adalah si nasabah ini dengan bank melakukan akad musyarakah, dan yang kedua
bank dan nasabah memberikan modal sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya, si nasabah ini memiliki modal sebesar 40% dan si bank hanya memberi modal sebesar 60%. Yang ketiga, nasabah ini mengelola usahanya dan bank berhak dalam ikut serta pengelolaan usaha. Nah, keempat, nasabah dan bank melakukan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatannya. Dan adapun yang kelima, ini ketika ada kerugian maka ditanggung sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Adapun skema untuk mudharabah yang pertama adalah nasabah dengan bank melakukan akad mudharabah. Dan yang kedua, bank ini memberikan modalnya 100% kepada nasabah. Lalu ketiga, nasabah ini mengelola usahanya. Dan yang keempat, nasabah dan bank melakukan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun yang kelima, ketika ada kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal. Atau upah biasanya menggunakan akad ijaroh dan IMBT. Ijaroh atau ijaroh muntahiyah bitamlik. Untuk akad ijaroh ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ijaroh ain, ijaroh amal, dan ijaroh zimmah. Untuk perbedaannya, ijaroh dengan IMBT yaitu ijaroh ini untuk kegiatan sewa menyewa, sedangkan IMBT ini biasa disebut sewa beli yang di akhir masa sewa barang ini menjadi milik si nasabah atau si penyewa. Untuk skema akad ijaroh yang pertama ialah nasabah melakukan pemesanan sewa kepada bank. Kedua, bank ini membeli objek yang akan disewa oleh nasabah ke supplier. Dan yang ketiga, barang ini menjadi milik bank. Keempat, kemudian nasabah dan bank melakukan akad ijaroh. Yang kelima, supplier ini mengirimkan barangnya ke nasabah. Yang keenam, nasabah membayarkan sewanya ke bank. Dan yang ketujuh, barang dikembalikan ke bank setelah masa sewa. Adapun skema untuk IMBT ialah yang pertama, si nasabah ini melakukan pemesanan sewa kepada bank. Dan yang kedua, bank membeli objek yang akan disewa oleh nasabah ke supplier. Dan yang ketiga, barang menjadi milik bank. Lalu keempat, si nasabah dan bank melakukan akad IMBT. Dan yang kelima, si supplier ini mengirimkan barangnya ke nasabah. Yang keenam, nasabah membayarkan sewanya ke bank. Dan adapun yang terakhir, si nasabah mengambil alih kepemilikan barang yang disewakan setelah habis masa sewa. Dan pada pinjaman ini biasanya penggunaan akadnya adalah akad qardul hasan yang merupakan pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam ini mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun skemanya untuk akad qardul hasan ini, yang pertama, si nasabah dengan bank melakukan akad qardul hasan. Yang kedua, bank memberikan modalnya 100% kepada nasabah. Dan yang ketiga, si nasabah ini mengelola usahanya. Lalu yang keempat, jika mendapat keuntungan, maka keuntungan ini akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Dengan satu syarat, si nasabah ini harus mengembalikan pinjamannya 100% sesuai dengan nominal awal. Produk jasa di perbankan syariah. Yang pertama ada hiwalah atau akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain.
Dan hawalah ada dua jenis. Yang pertama hawalah mutlaqoh atau pemindahan hutang kepada pihak ketiga. Yang kedua ada hawalah hak, ialah pemindahan piutang kepada pihak piutang lainnya. Contoh produknya anjak piutang. Adapun skemanya yaitu yang pertama muhil melakukan akad dengan bank, yang kedua muhil mengirim barang ke nasabah, yang ketiga muhil mengirim invoice ke bank, yang keempat bank membayar hutang nasabah ke muhil, yang kelima bank menagih hutang ke nasabah, yang keenam nasabah membayar hutang ke bank. Dan akad jasa yang kedua ada rohan, ialah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai. Rohan ini memiliki dua jenis. Yang pertama ialah rohan ikor atau resmi, barang yang digadai hanya berpindah kepemilikannya namun bisa dikuasai atau digunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua ada rohan hiyazi, ialah barang yang digadaikan ikut dipindahkan kepemilikannya beserta hak kepemilikannya. Contohnya produk adalah gadai. Adapun skemanya yaitu yang pertama murtahin melakukan akad dengan rohin, yang kedua rohin menyerahkan barang kepada murtahin, yang ketiga murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang pada nasabah, yang keempat nasabah membayar hutang untuk menebus barang, dan yang kelima murtahin mengembalikan barang. Adapun akad jasa yang ketiga ialah wakalah. Wakalah ialah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun jenis-jenis wakalah yang pertama ialah wakalah mutlaqoh atau mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu maupun urusan. Yang kedua wakalah muqayyadah, penunjuk wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga ada wakalah al-amah, perwakilan yang lebih luas daripada muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada mutlaqoh. Adapun skemanya yaitu yang pertama nasabah 2 meminta transfer kepada nasabah 1. Yang kedua nasabah 1 ini memberikan amanat dan ujroh kepada bank yang ditunjukkan untuk menasabah kedua. Dan yang ketiga bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah 1. Adapun akad jasa yang keempat ialah kafalah atau jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Adapun jenis kafalah yang pertama ialah kafalah bin nafsi, memberikan jaminan atas diri si peminjam. Kedua kafalah bil mal, jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Dan yang keempat kafalah al munjazah, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu. Dan untuk tujuan tertentu yang keempat kafalah bitaslim, penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis. Adapun contoh produknya yaitu bank garansi. Dan untuk skemanya yang pertama pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor, yang kedua nasabah melakukan akad dengan bank, yang ketiga nasabah mengirim begi ke pemilik proyek, dan yang keempat nasabah ini melakukan pengerjaan proyek, yang kelima bank menjamin pelaksanaan proyek, dan yang keenam pemilik proyek ini menagih ke bank jika nasabah wan prestasi. Ketujuh bank membayar ke pemilik proyek jika nasabah wan prestasi. Yang kedelapan pemilik proyek ini memiliki hasil dari proyek tersebut. Akad jasa yang kelima adalah sorof atau transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Dan adapun contoh produknya adalah jual beli falas. Dan untuk skemanya yang pertama adalah nasabah dan bank melakukan akad sorof. Yang kedua nasabah memberikan valuta ke bank untuk ditukar dengan valuta asing. Dan yang ketiga bank ini memberikan valuta asing sesuai dengan kurs Pasar modal syariah. Produk yang ada pada pasar modal syariah ada sukuk yang merupakan surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah. Akad sukuk ada beberapa macam, diantaranya yaitu ijarah murabahah, salam, istisna, musyarakah, mudharabah, wakalah, muzaro'ah, musaqah, dan hybrid atau multi akad. Salah satu contoh skema akad yang sering digunakan adalah akad ijarah. Yang pertama, emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas aset. Yang kedua, investor menyerahkan dana sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kepemilikan aset atau pemanfaatan aset berpindah ke investor. Keempat, aset disewakan kepada pihak ketiga.
Dan yang kelima, pihak ketiga membayar harga sewa kepada emiten. Keenam, emiten memberikan hasil sewa kepada investor secara berkala. Ketujuh, kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah ke emiten. Reksadana. Reksadana yang merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio. Akad yang ada pada reksadana ada dua macam, yaitu wakalah dan mudharabah. Akad tersebut memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama mewakili untuk mengelola dana yang diberikan investor. Yang membedakannya yaitu segi pembagian hasil. Kalau mudharabah, hasilnya ini langsung dibagi dua antara investor dengan manajer investasi. Sedangkan wakalah, hasilnya langsung diberikan kepada investor dan barulah investor ini memberikan ujroh kepada manajer investasi. Salah satu skema untuk reksadana yang biasanya digunakan yaitu wakalah. Yang pertama, investor menyerahkan dana untuk mewakilkan kepada manajer investasi, kemudian manajer investasi ini melakukan investasi seperti melalui saham. Yang kedua, keuntungan ini diserahkan kepada investor jika reksadananya dijual. Yang ketiga, investor membayar upah atau ujroh kepada manajer investasi. Saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham syariah biasanya menggunakan akad musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk uang untuk melakukan suatu usaha. Untuk akad musyarakah, yang pertama, investor menyerahkan jumlah uang sesuai dengan jumlah saham kepada emiten. Yang kedua, emiten mengelola dana untuk melakukan sebuah usaha. Yang ketiga, emiten ini memberikan keuntungan dari hasil usaha kepada investor sesuai jumlah saham yang dibelinya. Asuransi syariah ialah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Salah satu upaya solusi yang bisa dilakukan adalah memiliki asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah. Asuransi dibutuhkan guna perlindungan terhadap harta dan nyawa secara finansial yang risikonya tidak dapat diprediksi. Produk-produk asuransi syariah ada asuransi jiwa, yaitu ada tabungan dan non-tabungan. Akad dalam asuransi syariah, asuransi ini merupakan praktek tanggung-menanggung di antara sesama peserta ketika salah satu peserta mengalami risiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri. Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad-akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir, perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, riswah atau suap, dan barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah akad tabarruk. Akad tabarruk ialah akad antar peserta untuk menanggung resiko bersama dengan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Tujuannya dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi saling menolong. Adapun akad wakalah bil ujroh, akad ini bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujroh atau biaya pengelolaan. Adapun akad mudharabah, akad ini mengatur bagi hasil investasi komplain dana tabarruk untuk peserta pembagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian riba dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah ini mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. Adapun akad mudharabah musyarakah, akad ini akad tijaroh yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarruk dan investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang telah disepakati sebelumnya. Akad musyarakah, akad ini dalam asuransi syariah dapat terjadi antara peserta sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non-finansial.
dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga atau perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan, dengan perusahaan asuransi ataupun atas perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut saling menanggung risiko dan perusahaan asuransi ini memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai fikih muamalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.